Terima kasih Ayu Kumar. Kamu baik sekali padaku. Aku jadi semakin sayang sama kamu. Betul, Kang Mas Lingga sayang padaku. Bukan karena ayah menitipkan aku padamu, Kang. Aku bersumpah demi langit dan bumi. Aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati dan menjagamu dengan segenap jiwa dan raga. Walaupun Kang Mas Lingga harus berhadapan dengan saudara Kang Mas sendiri. Apa maksud kamu, Ayu Kumar? Ayu Kumar, kenapa kamu menangis? Kang Mas, sebetulnya ada hal yang ingin sekali aku ceritakan. Dan aku sudah tidak sanggup untuk menahan ini semua, Kang Mas. Katakan, Ayu Kumar. Kemarin Kang Mas Angga datang padaku. Dia bilang kalau dia yang lebih pantas menjadi putra mahkota Madangkara. Dia ingin sekali menjadi raja, Kang Mas. Dan dia juga bilang kalau sekarang ini dia sedang menyusun rencananya itu. Adikku Angga bicara seperti itu? Iya, Kang Mas. Bahkan dia juga bilang dia ingin merebut aku darimu. Dia ingin menikahi aku dan juga Ayu dia sekaligus. Kang Mas, memang ini semua sulit untuk dipercaya. Tapi aku bersumpah, Kang Mas, aku berbicara jujur. Aku yakin, Kang Mas, sedalam apapun kebusukan disembunyikan, suatu saat pasti akan tercium juga. Apa? Aku tidak punya banyak waktu, tapi ingatlah kakakmu, Kang Mas Lingga. Ada apa dengan Kang Mas Lingga? Kang Mas Lingga seperti kesetanan, Kang Mas. Dia ingin menguasai kitab Dharma sendirian. Padahal ayah akan menitipkan kitab itu untuk kalian berdua mempelajarinya. Itu bukan masalah, Ayu Kumar. Aku memang setuju kalau dia mempelajari kitab itu lebih dahulu. Aku akan menunggu ayah kalian. Bukan hanya itu saja, Kang Mas. Yang membuat aku khawatir adalah Kang Mas Lingga ingin menikahi Ayu dia. Kang Mas Lingga ingin memberi istri aku dan Ayu dia sekaligus. Dia berhak mendapatkan yang lebih darimu. Dia ingin mempunyai 2 istri kembar dan putri dari seorang pendekar yang sakti. Dan Kang Mas Lingga juga ingin kalau namanya terus dikenang sepanjang masa, karena nantinya akan menghasilkan keturunan-keturunan yang sakti. Aku tidak mau itu sampai terjadi, Kang Mas. Karena itu artinya Ayu dia akan sedih karena harus berpisah denganmu. Tapi apa mungkin Kang Mas Lingga berpikir sepicik itu? Kita lihat saja nanti. Cepat atau lambat, hal itu pasti akan ketahuan. Ayo dia. Kalau sampai kamu mempengaruhi Angga untuk tidak percaya padaku, aku bersumpah demi ayah dan mendiang ibunda, aku akan membunuh kekasihmu itu. Aku akan meracuni makanannya sampai dia mati. Dan kalau rencanaku ini gagal, aku akan bilang kepada ayah kalau Angga telah memperkosaku. Dan ayah akan dengan mudah membunuh kekasihmu itu. Dengar itu, Aidia? Hai Kumara.
Mas Angga, aku tidak mau kau sampai kecelakaan, Mas Angga. Ayah Kumar pasti akan benar-benar kecelakaan. Ayo dia, jawab pertanyaan. Aku cuma tidak mau kehilangan Kang Mas. Kamu jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut kamu dariku. Bagus. Kang Mas Angga tak termakan omonganku. Dan si bodoh Ayu dia juga tidak punya nyali untuk melawanku. Sekarang kalian tinggal pilih. Jika kalian melakukan semua perintahku, kalian akan mendapatkan koin emas Cendramata dari kerajaan Madangkara dan juga kitab Gama Lama. Kitab yang akan membuat kalian menjadi pendekar yang sakti seperti ayah. Tapi apabila kalian berani menolakku, kalian semua akan mati di tangan ayahku. Karena sekarang aku dan saudaraku telah akun. Dan kami berdua sepakat mengadukan kalian telah memperkosa. Tentu saja kami tidak perlu memilih. Karena sudah pasti kami akan membantumu. Bagus. Pilihan yang tepat. Mas Angga Saputra bisa berubah menjadi manusia licik. Tapi apakah itu benar? Walaupun tidak ada alasan bagi Ayah Kumara untuk berbohong, tapi aku tetap tidak boleh percaya begitu saja. Aku harus membuktikannya sendiri. Raden, siapa yang menyuruh? Seorang pangeran dari Madangkara. Jadi yang dikatakan Ayu Kumara memang benar. Dia ingin menguasai semua yang kumiliki, termasuk kitab Gama Titipan Paman Pandu. Kenapa tatapan Kang Angga begitu benci padaku? Jangan-jangan memang benar dia ingin menguasai semuanya, termasuk memiliki Ayu dia, sampai dia tega membayar orang untuk menyerangku. Angga, rupanya kau yang menyerangku tadi malam, dan kau ingin menguasai semuanya. Apa maksudmu, Kang Mas? Kenapa kitab Gama Lama itu ada padamu? Tunggu dulu, Kang Mas. Aku bisa jelaskan semuanya. Tidak perlu dijelaskan. Sepertinya persaudaraan kita sudah berakhir.
aku, Kang Mas Lingga. Kang Mas Lingga. Ini semuanya bukan salahku. Ini salah Ayu dia yang sudah memfitnahku, Kang Mas. Maafkan aku, Kang Mas. Harusnya aku memperingatkanmu terlebih dahulu. Apa maksud ucapanmu? Aku tidak tahu harus berbicara apa lagi, Kang Mas. Tapi ini semua terjadi karena fitnahan Ayu dia. Fitnah apa? Kang Mas Lingga memang ingin memperistri kami berdua, dan sebetulnya aku dan Ayu dia sudah setuju, Kang Mas. Tapi Ayu dia tidak ingin membuat Kang Mas Angga kecewa, karena Ayu dia takut kalau Kang Mas Angga kecewa, Kang Mas Angga akan membeberkan aibnya. Aib apa, Aib Kumar? Aib waktu Kang Mas Angga menolong Ayu dia di hutan saat Ayu dia ingin dimakan oleh ular raksasa. Saat itu sebetulnya Ayu dia ingin bunuh diri karena hamil di luar nikah. Dan saat itulah Kang Mas Angga datang menolongnya. Ayu dia tidak ingin siapapun tahu tentang hal itu, Kang Mas. Aib Kumar, ucapanmu tidak masuk akal. Kau jangan memperkeruh keadaan. Mari kita buktikan saja, Kang Mas. Tina Ayu dia tidak usah khawatir. Cepat atau lambat, kejahatan pasti terungkap. Ayo dia. Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi di saat aku menyelamatkan kamu dari ular raksasa? Katakan padaku, kenapa kamu terikat di batang pohon? Apakah benar kamu mencoba bunuh diri karena kamu hamil tanpa suami? Dan ini, kamu memperalat aku dan Kang Mas Lingga untuk menjadi suamimu. Kapan? Kalau ini semuanya tidak benar. Kalau sampai kamu mempengaruhi Angga untuk tidak percaya padaku, aku bersumpah demi ayah dan mendiang ibunda, aku akan membunuh kekasihmu itu. Aku akan meracuni makanannya sampai dia mati. Dan kalau rencanaku ini gagal, aku akan bilang kepada ayah kalau Angga telah memperkosaku. Dan ayah akan dengan mudah membunuh kekasihmu itu. Dengar itu, Ayu. Kenapa kau diam saja? Aku bersumpah demi dewata yang agung. Aku benar-benar sangat bingung harus mempercayai siapa. Kang Mas Angga, untuk membuktikan siapa yang berbohong atau tidak, sebaiknya aku dan Ayu dia disumpah Tirta Sukma. Aku menantang Ayu dia untuk meminum air dari kendi yang sama, dan barang siapa dari kita yang berbohong, dia akan berubah wujudnya. Tidak semudah itu melakukan sumpah Tirta Sukma. Kita harus memanggil pemuka adat, ketua masyarakat, dan harus disaksikan oleh banyak orang. Tidak ada waktu lagi. Bisa gila menghadapi ini semua. Ya sudah, kalau begitu kita tunggu apa lagi, Kang Mas? Sebaiknya kita lakukan saja sekarang. Kalau memang kamu betul-betul tidak bersalah.
Karena kau telah berjanji akan menanggung semua akibatnya. Makanya kau akan kuberikan pil untuk nasi buruk rupa. Bagi siapa saja yang meminum, tapi kau akan kuberikan penawarnya. Itulah akibat dari sumpah Tirta Sukma. Siapa yang busuk hatinya akan terpancar dari hutannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin semudah itu mengucapkan sumpah Tirta Sukma. Kita bahkan tidak mengucapkan mantra-mantra. Tidak perlu diragukan lagi, Mas. Sudah jelas-jelas terbukti. Maksud kutukan ini membawa sial, Mas. Walaupun Ayu dia saudara kembarku, tapi aku takut kutukan ini bisa mencelakaimu. Rencanaku berjalan lancar. Aku berhasil menyingkirkan benalu dalam hidupku. Bau apa? Jelek lagi bau. Gusti. Hei, Bu Gita, pergi dari sini. Pergi kamu. Orang gila itu menjijikan sekali ya, bau lagi. Ayo kita pergi. Kitab ini sudah kubaca dan kupelajari seluruhnya. Banyak sekali ilmu dan mantra-mantra sakti ciptaan Paman Pandu. Seharusnya aku senang dengan kemajuan ilmuku. Tapi, oh Dewata, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku? Aku telah membunuh kakak kandungku sendiri. Untuk sebab yang masih aku ragukan kebenarannya. Entah apa yang akan aku katakan pada Romo Prabu nanti. Ayu dia, aku sangat rindu padamu. Apakah kau benar-benar sejahat yang dikatakan oleh Ayu Kumara? Tapi, kenapa hati kecilku mengatakan sebaliknya? Aku memohon padamu, Dewata. Tolong berikan titik terang untuk menjawab semua kekalutanku ini. Kamu pasti udah gila ya? Buat apa kamu datang ke sini? Aku datang ke sini karena aku sudah tidak bisa menunggu lagi, Ayu Kumara. Mana janjimu? Kau bilang kau akan memberikan kitab lama-lama itu padaku agar aku bisa mempelajarinya. Lalu setelah aku sakti, kau akan menjadi pendampingku. Mana? Kapan itu akan terjadi? Kapan? Semua itu pasti akan aku penuhi. Lagi pula itu semua karena salah kamu sendiri kan? Karena kamu tidak bisa membunuh Ayu dia. Aku sudah sangat yakin bahwa kau ini adalah seorang wanita yang sangat licik.
Dengan teganya kau menghasut Pangeran Naga dan Lingga untuk saling membunuh. Lalu kau sangat tega pula mengorbankan Ayudhya kepada ular raksasa. Dan bukan cuma itu, kau datang ke hutan meminta bantuan Geneng Permoni untuk menyihir muka Ayudhya supaya dia buruk rupa. Tentu saja kau akan senang melihatku mati. Kau pasti akan senang melihat aku mati, iya kan? Iya. Dan aku sangat senang jika kau mati tanganku. Raden! Kau. Ternyata kau di balik semua ini. Kamu telah membuat aku membunuh kakak kandung sendiri. Dan juga kau sudah memisahkan aku dengan Ayudhya. Tunggu, Kang Mas. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku bersumpah, aku akan membunuhmu jika kau tidak mengatakan di mana Geneng Permoni berada. Katakan! Ini rupanya hutan karang tahu. Tak usah. Ayu Kumara jauh-jauh datang ke sini untuk meminta penyihir itu mencelakakan Ayudhya. Aku harus segera menolong Ayudhya. Aku akan memancing penyihir itu keluar dari persembunyian. Geneng Permoni! Keluar kau! Atau kau hancurkan hutan ini! Rupanya Geneng Permoni memakai ajian Amparaga yang membuatnya tidak terlihat oleh mataku. Geneng Permoni! Tunjukkan wujudmu! Cuma begitu Karsak dan Pangeran Majapahit, kau tidak mampu melihatku. Bagaimana caranya menghilangkan kutukan itu? Apa tubuhmu akan aku hancurkan jadi debu? Kutukan itu tidak bisa dihilangkan. Kalau begitu, kau harus mati sekarang juga. Tunggu. Kutukan itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dipindahkan kepada sang pengiringnya. Baiklah, cepat lakukan sekarang juga. Tapi kau janji tidak akan membunuhku. Baiklah. Geneng Permoni telah berbalik padaku. Ini pasti karena Kang Mas Angga memaksanya untuk kembalikan kutukannya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Harus mencari Ayudhya dan membunuhnya. Ya, agar kutukannya bisa terlepas padaku.
yang sedang Bayu pikirkan. Bagaimana kira-kira nasib dan Ayu dia? Sudah lebih dari 1 bulan, tapi masih saja belum ada kabar. Itu semua gara-gara Den Ayu Kumara yang sering sekali membuat kekacauan. Sampai-sampai Pangeran Lingga pun tewas jadi korbannya. Kira-kira apa ya yang akan dikatakan kepada Kanjeng Doro? Pasti dia akan memfitnah dan berbohong lagi seperti yang dia lakukan selama ini untuk menutupi kejahatannya, termasuk mengusir kita agar tidak ada yang bisa ditanyakan kepada Kanjeng Doro kelak. Baru, kami mau pergi dulu ya. Kalian mau kemana? Itu makanan buat siapa? Mbak Yu perhatikan kalian sering sekali membawa makanan lalu pergi. Kami mau pergi ke danau, dan nasi ini kami mau memberikan pada Putri Malu. Putri Malu? Siapa Putri Malu itu? Putri Malu itu orang yang aneh, suka duduk di pinggir danau. Oh, itu loh Mbak Yu yang sering dibicarakan warga. Katanya dia malu karena wajahnya buruk rupa, dan dia tuh sering tertunduk apabila dilihat orang. Makanya dia sering sekali menutupi wajahnya dengan kain. Aduh, kasihan ya. Aku mau melihatnya. Kirani, kamu ikut? Ayo. Yuk. Den Ayu dia. Sebenarnya apa yang terjadi, Den? Apa ini semua karena ulah Den Ayu Kumara? Iya. Ayu Kumara mengutuk aku. Dia memberikan aku ramuan sihir supaya mukaku menjadi rusak. Dia melakukan itu semua agar Kang Mas Angga tidak akan percaya padaku. Aku tidak bisa bilang apa-apa sama Kang Mas Angga karena dia bersumpah apabila aku bilang sama Kang Mas Angga, dia akan segera memberi racun dan akan segera membunuh Kang Mas Angga. Kenapa Den Ayu tidak melaporkan semua ini kepada Kanjeng Doro? Sudah, Lestari. Terus sekarang aku baik-baik saja. Ayo Den Ayu, kita pulang. Ayo Den Ayu. Ya, kita pulang. Ayo dia. Tunggu. Kenapa kamu selalu selamat? Kenapa kamu mati hidup? Pasti ayah sudah memberikan kesaksiannya padamu. Iya kan? Aku gak pernah minta apa-apa sama ayah. Itu semata-mata karena Dewata melindungi Den Ayu dia. Hah? Iya kan? Siapa yang suruh kamu bicara? Lebih baik kalian pergi semua, pergi! Atau kalian akan aku bunuh seperti aku akan membunuh Ayu dia. Hah? Sepertinya Ayu Kumara sudah kehilangan kualasannya. Dia bisa sangat nekat. Baiknya kalian pergi. Aku bisa jaga diri aku baik-baik. Pergi kalian dari sini, aku mohon. Ayo cepat pergi! Aku mau sekarang kamu mengembalikan kutukan kepada Dewa. Ayo kembalikan wajahku. Andai saja aku bisa membalikan semua kutukan kamu kepadaku. Aku rela kok. Aku rela. Tapi aku nggak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu. Bohong. Ayo sekarang memohon apa saja pada Dewata. Ayo cepat. Ayo. Tunggu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu gimana caranya. Aku tidak tahu. Ayu Kumara, aku mohon lepaskan. Aku sudah tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini.
Tidak apa-apa kan? Ayah, maafkan aku ayah. Paman, maafkan saya. Saya tidak bisa menjaga kedua putri paman dengan baik. Sudahlah, aku sudah tahu semuanya. Ayo Kumara, kamu sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Segera kau minta maaf kepada adikmu Ayudhya dan juga pangeran. Tidak, aku tidak sudi. Anakku, kenapa kamu bersikap seperti itu? Cepat minta maaf sama mereka. Sebelum semuanya terlambat, ayah masih bisa mengobati kutukanmu. Tidak, ayah. Sampai mati pun aku tidak akan mau minta maaf pada mereka berdua. Ayo Kumara, kamu sudah jelas-jelas bersalah. Kenapa kamu tidak mau minta maaf kepada mereka? Ayah, kamu tidak pernah adil. Kamu lebih menyayangi Ayudhya daripada aku ya. Ayah juga dia memberikan kesaktian ayah pada dia kan? Ayo Kumara, kamu berbicara apa? Hah? Itu tidak benar. Aku selalu bersikap adil sama kalian berdua. Bohong. Sekarang lebih baik ayah pilih atau dia. Ayo Kumara, aku sudah memaafkan kamu. Aku mohon Ayo Kumara, kau jangan lakukan itu. Diam kamu. Yang lebih baik ayah pilih aku atau dia ya. Ayo Kumara, aku tidak mungkin memilih salah satu di antara kalian berdua. Kalian berdua putri-putriku yang sangat aku cintai. Kalau ayah tidak mau memilih, kalau ayah tidak mau memilih, lebih baik aku mati bunuh diri ya. Hentikan Ayu Kumara! Wahai para dewa kayangan, aku tidak menginginkan lagi ilmu kesaktianku ini. Dan kamu Ayu Kumara, anakku, aku mengutuk kamu menjadi tanaman berduri yang hidup kekal abadi di muka bumi ini. Selamanya! Kau telah melanggar sumpahmu. Kau akan menerima akibatnya. Maafkan semua kesalahan ayahmu. Angga, semua yang aku miliki, hampir semuanya telah hilang. Istri yang kucintai, kesaktian yang aku banggakan, dan salah satu putriku yang sangat aku sayang. Sekarang yang tersisa hanya Ayudhya. Aku mohon padamu dengan sangat, jadikan dia istrimu yang sangat kamu sayangi. Iya, Paman. Saya berjanji akan menjaga Ayudhya dengan segenap jiwa dan raga saya. Dan saya akan menyayangi dia seumur hidup saya. Aku akan menghabiskan sisa umurku dengan bertapa. Tapi sebelum aku berangkat, aku akan mengatakan semuanya kepada Kang Mas Prabu Brahma-Lesmana, ayahmu. Ayo dia, sering-seringlah ke sini untuk mengenang Ayu Kumara. Ayo Kumara, aku minta maaf. Aku minta maaf sama kamu. Dan aku akan memberikan nama tanaman ini. Ini malu.